Cara terbaik hadapi DC lapangan aku laku yang datang ke rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang bermasalah atau gagal bayar di aku laku, pasti teman-teman akan menanti-nanti nih. Ya, DC lapangan akan datang nggak ya? Kira-kira kalau datang gimana? Dan harus ngapain atau harus gimana ketika DC lapangan datang ke rumah kita. Oke, jadi buat teman-teman yang gagal bayar di aku laku, tentu kalian semua udah pasti tahu ya, aku laku itu DC lapangannya hampir tersebar di seluruh kota di Indonesia. Dan tentu saja aku laku ini kemungkinan besar pasti akan mendatangkan DC lapangan datang ke rumah kita untuk menagih. Pertanyaannya adalah kapan ya, dan kira-kira telat berapa lama sih kita bakal disamperin. Untuk di kota-kota besar dan untuk di daerah-daerah yang memang DC lapangannya itu lebih banyak ya, itu pasti akan didatengin dan waktu datangnya itu pasti akan lebih cepat. Ya, kenapa? Karena ya udah jelas ya teman-teman ya, mereka itu datangnya lebih cepat karena ya jumlah DC lapangannya banyak. Dan yang akan disamperin datang-datang itu mungkin nggak terlalu banyak juga. Nah, untuk daerah yang padat penduduk gimana nih? Yang banyak yang galbe juga lagi kebetulan di sana. Itu memang butuh waktu. Ya, bisa sampai 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan, dan seterusnya. Apalagi di daerah-daerah mungkin kayak Kalimantan. Itu masih ada DC-nya. Cuman memang butuh waktu yang lebih lama. Telatnya lebih panjang gitu. Baru DC lapangan datang untuk nyamperin melakukan penagihan ke rumah. Nah, kira-kira nih. Kalau DC lapangan datang ke rumah, apa sih yang teman-teman pertama kali lakukan? Oke, menurut saran dari OJK, teman-teman wajib untuk meminta identitas dari para DC ini. Identitas apa aja itu? Identitas seperti ya identitas DC-nya, terus kemudian surat tugas atau surat kuasa ya yang menyatakan bahwa DC ini ditugaskan untuk menagih ke kalian. Sertifikasi mereka sebagai seorang DC lapangan, ya ini harusnya mereka udah ngerti dan mereka udah bawa sih. Kalau nggak bawa gimana? OJK boleh dan mengizinkan untuk kalian usir dan tidak menerima mereka. Ya, karena sekarang itu zamannya banyak banget penipuan. Kadang kita itu nggak pernah tahu ya, nggak pernah tahu ini itu DC asli dari pinjol itu apa enggak. Apakah karena orang yang tahu data kalian sehingga mereka bilang kayak gini apa enggak. Nah, itu kita nggak pernah tahu teman-teman. Jadi, menurut saya pribadi, ke depannya buat teman-teman yang mungkin bermasalah seperti ini, ada DC lapangan datang ke rumah, mau ngancam-ngancam atau apapun itu, pertama kali adalah minta identitas mereka. Kemudian kalau misalnya selanjutnya, kalau misalnya mereka datang, apa yang harus teman-teman lakukan lagi? Pertama-tama pastinya teman-teman juga nggak boleh menjanjikan tanggal ya. Tanggal kapan bakal bayar, tanggal kapan bakal menyanggupinya, jangan. Karena ketika teman-teman menyanggupi hal tersebut, ya ujung-ujungnya mereka akan semena-mena sih. Maksudnya mereka akan terus-terusan menagih, mereka akan ngejar-ngejar kalian. Nah, lebih baik jangan sebutkan tanggal ya. Kalaupun mereka maksa bagaimana? Ya bilang aja, ini Bapak maksa ya tanggal, tapi saya nggak bisa janji juga bakal bisa. Tapi tetap akan saya prioritaskan untuk saya selesaikan hutang-hutang ini. Cuman ya saya mohon untuk tidak diganggu dulu, saya akan fokus untuk bekerja, untuk mencari penghasilan, untuk bisa membayar semua ini. Ya bilang aja baik-baik sejujur-jujurnya, tapi jangan bohong dan lain-lainnya ya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan buat teman-teman sekalian, nggak ada yang perlu kalian takuti. Pelajari hukumnya, pelajari undang-undangnya, baca surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023, itu lengkap juga tata cara penagihan. Nah itu kalian googling aja ya, surat edaran OJK nomor 19, baca deh semuanya. Insya Allah teman-teman akan punya banyak wawasan terkait permasalahan ini, dan harusnya teman-teman udah nggak takut lagi menghadapi DC lapangan. Jadikan itu pegangan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.